Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tabita Cindy Aurela dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hukum-hukum fluida dinamis. Saya akan melanjutkan materi saya pada minggu kemarin, yaitu mengenai fluida dinamis. Untuk mengetahui lebih lanjut hukum-hukum fluida dinamis, simak video ini ya. Yang pertama kita melihat yaitu ada hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa debit air yang mengalir pada tiap-tiap titik sepanjang aliran selang ialah konstan atau sama. Perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada mungkin sebuah pipa. Di sini ada luas penampang A1, kemudian mengalirkan air dan ada V1, yaitu kecepatannya. Maka dia akan mengalir ke atas dan ada luas penampang 2, dan kemudian di sini ada V2-nya juga. Nah, secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Dan seterusnya itu adalah konstan. Jadi, debit atau Q merupakan jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu atau secara matematis ditulis dengan Q sama dengan V dibagi T. Volume dapat dihitung dengan mengalihkan luas penampang pada selang dengan panjang selang atau V sama dengan A dikali L. Nah, sehingga persamaan debit menjadi panjang selang yang dilewati oleh air dapat dihitung dengan cara kecepatan air dikali dengan waktu, atau dengan kata lain, kecepatan adalah panjang selang dibagi waktu. Maka, hukum kontinuitas bisa dituliskan juga menjadi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 sama dengan A3 dikali V3, dan seterusnya itu adalah konstan. Dengan keterangan, A adalah luas penampang, L adalah panjang selang, Q adalah debit, dan V adalah kecepatan air. Nah, hukum yang kedua, ini adalah hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli, ilmuwan asal Jerman. Dari penemuan ini, pada tahun 1738, Bernoulli berhasil menerbitkan sebuah buku berjudul Hydrodinamika. Hukum Bernoulli ialah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dimiliki oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan atau dilambangkan dengan P, energi kinetik persatuan volume, serta energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Dalam hal ini, berlaku hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa tiap jumlah dari tekanan, yaitu dilambangkan dengan P, energi kinetik persatuan volume, yaitu setengah R dikali V dikali 2 atau kuadrat, dan energi potensial per satuan volume, yaitu R dikali G dikali H, mempunyai nilai yang sama pada tiap-tiap titik sepanjang garis arus. Hukum Bernoulli apabila dinyatakan dalam persamaan menjadi P1 ditambah 1/2 dikali ρ1 dikali V1 kuadrat ditambah dengan ρ1 dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah 1/2 ρ2 dikali V2 kuadrat ditambah dengan ρ2 dikali G dikali H2. Dengan keterangan, P1 adalah tekanan pipa 1 dalam satuan Newton per meter persegi, dan P2 adalah tekanan di pipa 2, ρ1 adalah massa jenis pipa 1 dalam satuan kilogram per meter kubik, dan ρ2 adalah massa jenis pipa 2. Kemudian ada V1, yaitu kecepatan fluida yang berada di pipa 1 dalam satuan meter per sekon. Kemudian ada V2, yaitu kecepatan fluida yang berada di pipa 2. Kemudian adalah H1,
yaitu ketinggian penampang pada pipa 1 dari titik acuan dalam satuan meter. Dan ada H2, yaitu ketinggian penampang pada pipa 2 dari titik acuan. Dan G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar di bawah ini. Ini mungkin ada gambar yang menyerupai botol, tapi ini bukan botol, yaitu pipa ya. Kemudian ini ada A1, yaitu ruas penampang 1, kemudian ada aliran air, sehingga ada kecepatan aliran airnya, yaitu V1, dan di sini ada V2. Dan di ujungnya ada luas penampang 2 atau A2-nya, yaitu lebih kecil daripada yang luas penampang pertama. Nah, jika luas penampang A1 sama dengan 10 cm persegi, A2 atau luas penampang 2 adalah 4 cm persegi, dan laju zat cair V2 itu adalah 4 meter per sekon, maka besar V1 adalah, nah di sini dia menanyakan V1. Jadi ini adalah mengenai hukum kontinuitas ya. Maka kita sudah diketahuinya. Yang pertama A1 yaitu 10 cm kuadrat persegi, Terus ada A2 yaitu 4 cm persegi, dan ada V2 atau kecepatan keduanya yaitu 4 meter per sekon. Yang ditanya itu adalah V1-nya, maka kita jawab, tadi rumus hukum kontinuitas itu adalah A1 dikali V1 itu sama dengan A2 dikali V2. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya, menjadi A1 yang tadi adalah 10 cm kuadrat persegi, dan V1 yang tadi belum diketahui, terus sama dengan A2-nya, yaitu 4 cm kuadrat, dan kecepatan 2 atau V2-nya itu adalah 4 meter per sekon. Maka kita kalikan dulu yang berada di ruas kanan ya. 4 dikali 4 itu adalah 16, maka di sini kita tuliskan yaitu 16 meter per sekon. Terus sini kita pindah ruas. Jadi 10 kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga jadi 16 itu dibagi dengan 10. Maka kita akan menghasilkan yaitu 16 dibagi 10 itu adalah 1,6 meter per sekon. Nah, jadi yang tertinggal di ruas kiri, jadi itu adalah V1-nya. Jadi V1-nya itu adalah 1,6 meter per sekon. Ini kecepatan awalnya, kecepatan pertamanya ya. Sekian video pembahasan dari saya. Sampai jumpa lagi.